Mr. Elsis, kembali lagi nih dengan saya Vira Cendra Darawijaya. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip tapi fakta. Soal laporan pramugari itu diangkat dalam kutip laporan sampah. Gimana Bang menanggapi Bang? Dan dia berani 1000 laporan dia menghadapi. Ya, saya nggak heran ya kalau Alvin mengatakan hal seperti itu. Memang kan yang pertama memang Alvin sejak awal dia muncul memang saya bisa katakan dia termasuk orang yang berani ya kalau berucap gitu. Satu itu. Yang kedua, nah kemarin saya mengatakan dalam satu komentar saya, Bro Alvin ini bisa jadi dia minum obat itu kan banyak. Bahkan itu yang komentar itu ada 17 macam. Nah ternyata diamini sama Alvin kan. Alvin malah mengatakan saya ini minum obat tuh Pak bisa 30 kata dia kan. Nah artinya mungkin ya ada pengaruh ketika dia juga sudah mengamini kok. Kadang-kadang saya ini ngomongnya pelan tapi kelihatannya keras kata dia kan. Ya artinya begini, kadang-kadang artinya dia bisa mengatakan hal-hal seperti itu kan bisa jadi ibaratnya itu bawaan pengaruh dari apa namanya ini kesehatan dia dan lain sebagainya. Tapi intinya begini, ya tanpa Alvin mengatakan seperti itu kan memang mau nggak mau memang harus dihadapi. Artinya tidak perlu juga Alvin takut atau ragu kan, karena kan mau nggak mau kan dia harus hadapi. Apalagi dia seorang orang hukum kan. Menurut saya tidak ada alasan juga Alvin untuk takut gitu kan. Ya, saya setuju, silakan Alvin hadapi ya, walaupun dia mengatakan ini perkara sampah dan sebagainya, silakan aja hadapi, nggak apa. Karena kadang orang jatuh itu bukan hanya karena batu besar gitu, karena batu kecil kerikil orang bisa jatuh. Nah terkait dengan pramugari itu haknya kan, Alvin juga punya hak, semua punya hak. Jadi kita biar aja perkara bergulir, nanti biar hukum yang akan menentukan apakah perkara ini ada unsurnya atau tidak. Abang juga telah melaporkan dan Novi juga telah melaporkan, dan saat ini dia belum ada surat pemanggilan sebagai pelapor, sebagai dilaporkan, dan dia mengatakan bahwa apapun dia siap, dan kata laporan dia itu tidak terlalu dia pikirkan karena itu laporan yang kita anggap bisa SP3. Abang menanggapi gimana? Ya kalau saya begini, semua laporan bisa SP3, semua laporan juga bisa jalan. Jadi artinya kedua itu bisa semua. Ya sekali lagi saya katakan bahwa kita lihat aja nanti. Kita lihat aja nanti laporan siapa yang memenuhi unsur, laporan siapa yang tidak memenuhi unsur, siapa yang nanti perkaranya berjalan sampai pengadilan, siapa yang perkaranya di SP3. Ya kadang-kadang kita ini kan nggak bisa menebak ya. Ya contohnya ada Bang Rasman, ya, tiba-tiba perkaranya sampai pengadilan. Ya kan saya juga tidak menyangka tadinya kan. Bang Rasman juga nggak menyangka itu kan laporan Rasman tuh banyak juga tuh. Tapi yang lain SP3 tuh. Nah, perkara yang satu sampai pengadilan kan. Nah, kita tidak bisa menyangka bahwa perkara yang mana bisa masuk pengadilan, perkara mana yang bisa di SP3. Kita lihat aja nanti. Oke. Bang, semalam juga mempertanyakan soal video yang beredar ya kan antara percakapan Denny Sumargo dan Farhad yang kita anggap perkara ini atau video ini yang beberapa bulan yang lalu dan tampil lagi ya kan, dan si Alvin pun juga dalam perkara ini nggak terlalu memahami, dan itu juga prosesnya satu sama lain urusan dia. Nah abang menanggapi dengan video yang viral itu gimana Bang? Ya kalau saya pertama ya sangat menyayangkan ini bisa beredar luas di masyarakat. Siapa yang menyebarkannya kita nggak tahu. Tetapi bisa kita simpulkan ya, orang yang merekam ya, yang menyebarkan ini orang yang tidak mencintai perdamaian, dia hanya menginginkan keributan ya, perseteruan. Ya. Ini adalah orang-orang yang kalau kata gitu SMS, suka melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, jadi melihat orang susah, senang. Melihat orang senang, susah. Nah, jadi kalau mamanya Novi, Farhad, sama Pablo,
sama Densu, ya kan. Kalau mereka ini damai, rasa-rasanya orang ini nggak suka gitu kan. Jadi yang merekam dan menyebarkannya sama-sama itu orang yang menurut saya tidak punya akhlak, ya, tidak bisa menjaga kehormatan, tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, ada yang merekam, ada yang menyebarkan, apalagi kalimat-kalimatnya saya sayangkan semua lah ya. Baik percakapannya, itu kan percakapan apa? Seperti ya, kalau saya melihat itu percakapan seperti ya emak-emak gitu, emak-emak yang lagi ngerumpi gitu kan, emak-emak yang lagi ngerumpi, lagi ngobrol-ngobrol, terus bisa menyebar kemana-mana. Saya tidak melihat begini ya, saya komunikasi sama Bang Densu itu aktif. Nah, saya ketika orang banyak mengatakan menyerang Bang Densu ya, saya melihatnya gini, apapun isi percakapan itu, yang jelas faktanya di publik Densu tetap membela Nopi. Terlepas di belakang katanya orang bilang bermuka dua, inilah itu segala macam, menurut saya faktanya waktu mediasi Nopi walkout itu Densu secara nyata menelpon Gary melakukan pembelaan terhadap Nopi agar sampai Nopi jangan sampai terpojok. Nah, walaupun kalimat yang percakapan sekarang ini menunjukkan bahwa seperti Densu itu bermuka dua orang bilang, tapi faktanya di depan publik dia selalu membela Nopi. Ya, kalau dikatakan strategi dan lain sebagainya, saya masih bisa mengamini, karena saya juga banyak juga diberikan informasi oleh Densu. Densu itu aktif telepon saya. Kita saling tukar pikiran, saling diskusi ya. Ada hal-hal yang rahasia juga, tapi saya nggak mau merekam. Ya, saya nggak mau merekam. Saya menyampaikan apa adanya. Bang Densu juga menyampaikan hal-hal yang ada sifat rahasia juga disampaikan kepada saya. Nah, cuma kan saya bisa menjaga mana yang baik, mana yang benar, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Bang, bicara pantas tidak pantas, tapi pada akhirnya Densu pun juga meminta maaf ke Nopi. Nah, Bang melihatnya gimana Bang, dari secara gentleman udah oke Bang? Iya, kalau Bang Densu meminta maaf, ya saya menganggap dia gentleman ya. Permintaan maaf itu bukan hanya dilakukan oleh orang bersalah ya. Jadi permintaan maaf itu adalah bentuk pertanggungjawaban ketika dia mengucapkan sesuatu. Nah, kalau Bang Densu meminta maaf terkait dengan ucapannya, berarti dia bertanggung jawab terhadap ucapannya dengan segala konsekuensinya. Nah, menurut saya masih menganggap Bang Densu oke lah ya. Jadi saya tidak melihat begini, berapa banyak ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh Bang Densu berguna bagi Nopi. Ya, saya tidak bisa menghilangkan kebaikan orang hanya karena kesalahan dia satu atau dua. Jadi saya secara objektif. Tapi ini juga membuat pelajaran buat Bang Densu. Ya, artinya hati-hati ketika dia menelpon orang, menyampaikan sesuatu, khawatir ya seperti ini kan. Apa tiba-tiba bisa beredar kemana-mana, apalagi kalimatnya memang, saya jujur aja kalimatnya memang tidak pantas ya. Tapi ya kita kan tidak tahu ya. Kadang-kadang saya juga ngobrol sama orang, kadang-kadang saya mau mancing orang itu agar menyampaikan keburukan orang yang terpancing ini, kita harus juga menyampaikan kepada orang itu bahwa kita seirama sama dia bagian itu kan. Kalau saya menyampaikan, halo bro, apa namanya ini bagaimana nih, tembelak nih, saya umpamanya nelpon nih, saya pengacara Nopi, saya nelpon orang, terus saya membela Nopi, orang itu nggak mungkin bisa buka borok Nopi, karena dia tahu. Tapi kalau saya bilang, iya gue kecewa juga nih sama Nopi nih, karena Nopinya begini-begini, ada kemungkinan dia juga akan buka. Nah, untuk mancing gitu loh, untuk mancing. Iya gue begini, itu biasanya trik-trik seperti itu sering juga kita gunakan. Makanya dulu Pak Harkat pernah juga ngancam saya dulu. Nanti waktu saya buka tuh, ada ininya, saya simpan rekamannya atau apa gitu, dia bilang kan, nanti kalau saya buka malu. Makanya saya bilang buka aja, nggak apa-apa kalau dia ada rekaman atau ada chat atau ada apa, nggak apa-apa. Waktu saya jadi pengacaranya UMKM kan dianggap saya ini mengkhianat atau apa gitu kan, ada hal-hal yang membocorkan. Nanti saya bagian sini bang, nanti begini ya silakan aja nggak apa-apa. Kalau saya buka aja, saya malah menantang buka aja nggak apa-apa. Biar UMKM juga tahu apa yang saya omongin gitu kan. Nanti biar UMKM sendiri. Kalau saya waktu itu berharap Pak Hart juga buka tuh rahasia saya yang dia ngomong, kan dia sudah terlanjur ngomong tuh. Makanya sekarang kebetulan ada perkara seperti ini, menurut saya kalau Pak Hart punya rahasia saya, buka aja, nggak apa-apa. Saya terima kasih banget kalau dia bisa buka itu.
Oke, bicara membuka Bang. Denny Sumargo juga mempertanyakan dari segi hukum. Abang melihatnya gimana Bang? Kalau itu benar disebar sama seseorang, ya kan? Karena hukumnya si Denny Sumargo kena nggak sih Bang? Karena kan juga dalam perjanjian di handphone itu tidak boleh direkod atau tidak boleh dipublish. Gimana Bang? Ya kalau hukum ini tujuannya kan menciptakan ketertiban, apalagi undang-undang ITE kan melalui media, menjaga ruang digital itu agar bersih, sehat, beretika dan bermartabat. Nah kalau isinya tidak ada syarat itu maka berpotensi melanggar tuh. Nah, kalau isinya nggak sehat, nggak benar, nggak beretika, nggak berguna dan sebagainya, biasanya dia berpotensi melanggar dari ada pasal yang dilanggar. Apalagi isinya hinaan, cacian, pencemaran nama baik, ada muatan-muatan di dalamnya, ya ini bisa dikenakan pidana ya. Tapi sekali lagi kan saya melihat bahwa perkara ini untung ruginya seperti apa. Ya sekali lagi saya berharap ini tidak jadi permasalahan hukum lah. Tapi andai kata menjadi permasalahan hukum ya monggo-monggo saja. Jadi semua orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Tapi tidak semua permasalahan hukum itu bisa membawa kebaikan. Tapi kan perkara ini kan ada kata yang tidak baik untuk pihak dari Novi sendiri. Iya, ada. Novi itu kan melaporkan, ya kan. Tapi kan ujung-ujungnya kan dicari siapa yang upload Bang, ya kan, siapa yang upload ini. Dan Densu itu mempertanyakan kemarin salah satu fraksi itu, dia kena nggak nih Bang? Kalau dia yang benar ya, dia bilang benar, tapi kan dia nggak merasa Bang. Tapi kan ada dua orang ini bercakap-cakap, antara dua orang ini mempublish, gimana Bang? Ya kalau melihat dari secara umum ya mereka dua yang ya karena handphone yang mereka gunakan mereka berdua direkam itu kan dengan sengaja, nggak mungkin kepencet dia, pasti direkam dengan sengaja. Nah apalagi di situ Bang Densus sudah kalau salah 2 kali jangan direkam ya, ya gitu. Artinya Bang Densus sudah menyadari bahwa ucapan dia itu sebenarnya tidak boleh menyebar, dia boleh publish kan. Tapi andai kata ada yang merekam ya dengan segala konsekuensinya, di situ juga kan Farhad juga menyebutkan tuh ini narkoba kata dia kan, narkoba. Nah, itu kan juga bisa dilaporkan juga itu. Kalau seandainya mau dilaporkan, itu kan seperti seolah-olah sudah mengatakan hal seperti itu kan, ada kalimat ani-ani dan lain sebagainya. Artinya gini loh, saya menilai ya mohon maaf nih dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Denny Sumargo ya, yang saya selama ini kenal cukup bijak ya, artinya. Ya ini kan obrolan emak-emak kan, obrolan kayak seperti obrolan apa kalau bahasa Jawa itu nenonggo gitu. Jadi kalau orang bertetangga ngobrolnya itu ngobrolin tetangganya, ini seperti itu. Ya tidak elok memang tidak elok. Keduanya juga sama, isinya juga sama-sama sini. Tapi kalau Farhad kan memang ibaratnya saya nggak heran gitu. Saya nggak heran kalau seandainya dia ada percakapan seperti itu, saya nggak heran. Kalau Denny Sumargo saya agak heran. Ya, cuma intinya gini lah, kita mengambil hikmahnya semua dari perkara Novi Agus ya, perkara-perkara yang viral lainnya. Saya hanya bisa mengambil hikmahnya bahwa dengan viralnya beberapa perkara yang ada di Indonesia ini, bermunculan lah tokoh nasional, public figure, para advokat, banyak sekali bermunculan. Kita bisa melihat warna-warnanya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, ada yang macam-macam lah. Nah jadi biar masyarakat paham nih, mana public figure yang bisa dipercaya, mana tokoh nasional bisa menjadi panutan, mana advokat yang bisa didengar ucapannya, mana advokat yang hanya mencari panggung, hanya tidak yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak penting dan sebagainya, biar masyarakat menilai. Saya bersyukur ya, biar masyarakat paham ketika dia mungkin mau konsultasi, mau diskusi, mau minta tanggapan dan sebagainya, dia sudah tahu harus kemana gitu. Ada positifnya, hal positifnya luar biasa banyak. Saksikan terus Rasis Infotainment, dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Rasis, more artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.